Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diarfian dengan nomor NPM 244123030. Saya dari program studi akuntansi 24A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang database system. Database system in accounting information system. Explain the role database system in accounting information system. A database system helps store and manage data efficiency and support transaction process and reporting. Jadi, di slide ini saya menjelaskan bahwasannya database system adalah bagian inti dari sistem informasi akuntansi atau SIA karena semua aktivitas penting seperti pencatatan transaksi, penyimpanan data pelanggan, data penjualan, hingga laporan keuangan dilakukan secara database. Database juga membuat data tersebut rapi sehingga tidak berantakan dan mudah digunakan kapan saja. Dalam dunia nyata, perusahaan memiliki data yang sangat banyak setiap harinya. Jika ada data tersebut tidak disimpan dalam sistem yang teratur, maka akan sulit dicari kembali, rawan hilang, dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam laporan. Database ini seperti kita analogikan seperti gudang yang besar yang tertata rapi. Bayangin aja jika sebuah gudang tidak memiliki rak atau label. Nah, maka semua barang akan tercampur dan sulit dicari. Namun, jika disusun dengan sistem, setiap barang punya tempatnya masing-masing sehingga mudah ditemukan. Lanjut slide kedua, overview of database system. A database system is a collection of data managed by a database management system. It allows user to store, retrieve, update, and analyze data easily. Database system merupakan kumpulan data yang disimpan secara elektronik dan dikelola oleh software yang disebut DBSM atau Database Management System. DBSM ini berfungsi sebagai pengatur yang mengelola bagaimana data disimpan, diakses, dan diubah. Dalam SIA, database sangat penting karena semua transaksi seperti penjualan dan pembelian dan penawaran akan masuk ke dalam database. Dari data tersebut, sistem bisa menghasilkan laporan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan lainnya. Dan kita bisa menganalogikan seperti perpustakaan modern. Semua buku disusun berdasarkan kategori dan memiliki kode tertentu. Nah, jika saat ingin mencari buku, kita tinggal melihat katalog tanpa harus membongkar semua rak. Lanjut nomor 3, next slide, database component. A database system includes data, software, user, and producer test component work together to manage and process data properly. Database system terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan. Yang pertama, data yaitu informasi mentah yang disimpan dalam sistem. Kedua adalah software atau DBSM yang mengelola data tersebut. Ketiga adalah user atau pengguna yang mengoperasikan sistem, seperti admin, akuntan, atau manajer. Yang terakhir adalah prosedur, yaitu aturan atau langkah-langkah dalam menggunakan sistem. Ya, kita bisa menganalogikan seperti restoran. Data itu seperti bahan makanan, software itu seperti peralatan dapur, user itu seperti kokinya, dan prosedur itu seperti resep. Kalau salah satu tidak ada, misalkan nih, tidak ada resep atau alat, maka makanan tidak bisa dibuat dengan baik. Begitupun juga dengan database komponen. Lanjut slide keempat, types of database. There are different types of database such as relation, hierarchical, and cloud database. Relational database are the most widely used because they organize data into table. Dalam praktiknya, ada berbagai jenis database yang digunakan sesuai kebutuhan organisasi. Relational database adalah yang paling umum digunakan karena menyusun data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom sehingga mudah dipahami.
Kita bisa lakukan seperti cara menyusun data di Excel. Data dibuat dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom sehingga mudah dibaca dan dihubungkan atau dianalisis. Lanjut, important of database system in ICE. Database system improve data accuracy, reduce duplication, and support better decision making. They help organization manage information efficiency. Database system memiliki peran yang sangat penting dalam SIA karena membantu menjaga keakuratan data dan mengurangi kesalahan. Dengan database, data tidak disimpan berulang-ulang sehingga menghindari duplikasi. Kita bisa menganalogikan seperti diibaratkan seperti cara kerja sebuah mesin pabrik. Kita bisa melihat nih bahan baku masuk, diproses oleh mesin, lalu menjadi produk. Jadi selain itu, kita juga melihat siapa sih yang mengoperasikan mesin dan alat apa saja yang digunakan menjadi sistem. Flowchart memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana keseluruhan sistem bekerja dari awal hingga akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.